Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Siksa kubur merupakan sesuatu yang nyata adanya. Kadangkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada manusia sebagai pelajaran bagi kita untuk lebih giat dalam beramal dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita untuk selalu berlindung dari azab kubur dalam setiap sholat kita. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, berlindunglah kalian dari siksa atau azab kubur. Sesungguhnya azab kubur itu benar adanya." Hadis riwayat Ahmad. Berikut ini adalah kisah azab kubur yang Allah perlihatkan kepada manusia sebagai pembelajaran bagi kita yang masih hidup agar menjauhi hal-hal ini. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, kisah jenazah yang ditunggu ular di dalam kuburnya. Kisah ini terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini dinukil dari kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Abu Lais As-Samarkandi. Ketika itu Abdul Hamid bin Mahmud Al-Mughuli duduk bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datang beberapa orang dan berkata, "Kami rombongan haji dan bersama kami ini ada seorang yang ketika sampai di daerah Zati Sohifa tiba-tiba ia meninggal dunia. Maka kami siapkan segala keperluannya. Ketika kami menggali kubur untuknya, tiba-tiba ada ular sebesar lahat. Maka kami tinggalkan kubur itu. Ketika kami menggali di tempat lain, ternyata juga ada ular. Maka kami pun membiarkan kuburan itu. Dan kemudian kami menggali di tempat lainnya, juga kami dapatkan ular yang sama. Kami bertanya kepadamu, apa yang harus kami perbuat terhadap mayat itu?" Mendengarkan hal itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, "Ular itu adalah dari amal perbuatannya sendiri. Lebih baik kalian kuburkan saja. Demi Allah, andaikan kalian gali bumi ini semua, niscaya akan kalian dapati ular di dalamnya." Akhirnya mereka kembali dan menguburkan mayat laki-laki itu di dalam salah satu kubur yang sudah mereka gali. Ketika kembali ke daerahnya, mereka pergi ke keluarga mayit untuk mengembalikan barang-barangnya sambil bertanya kepada istrinya, apakah amal perbuatan yang dilakukan oleh suaminya. Istrinya pun menjawab, dia biasa menjual gandum dalam karung, lalu dia mengambil sekadar untuk makanannya sehari dan menaruh tangkai-tangkai gandum itu ke dalam karung itu seberat apa yang diambilnya. Imam Abu Lais berkata, kisah ini menunjukkan bahwa berkhianat adalah salah satu dari sebab siksa kubur, dan apa yang mereka lihat itu adalah sebagai peringatan agar jangan sampai berkhianat termasuk dalam hal perdagangan. Kedua, kisah jenazah yang terbakar di kuburnya. Kisah ini diceritakan oleh Imam Abu Lais As-Samarkandi dalam kitab yang sama. Dari Amr bin Dinar berkata, ada seorang penduduk Madinah mempunyai saudara perempuan yang sedang sakit di ujung kota Madinah. Akhirnya meninggal dunia. Jenazah perempuan itu pun dibawa ke kuburan untuk dikebumikan. Setelah selesai proses penguburan dan kembali ke rumahnya, sebuah kantongan tertinggal di dalam kubur. Maka saudaranya meminta bantuan orang-orang untuk menggali kubur itu. Setelah digali, kantongan itu pun ditemukan dan diambilnya. Saudara mayit itu berkata kepada orang yang membantunya itu, "Tolong aku ke tepi sebentar, karena aku ingin mengetahui bagaimana keadaan saudaraku ini." Maka dibukakanlah sedikit lahatnya. Betapa kagetnya, tiba-tiba dilihatnya kuburan itu mengeluarkan api. Ia pun segera meratakan kuburan itu dan kembali kepada ibunya dan bertanya, "Bagaimanakah kelakuan saudaraku dahulu itu?" Sang ibu berkata, "Mengapa kau menanyakan kelakuan saudaramu, padahal ia telah mati?" Anaknya tetap meminta supaya diberitahu tentang amal perbuatan saudaranya itu. Lalu diberitahukan bahwa saudaranya itu biasanya mengakhirkan sholat dari waktunya. Juga ia lalai dalam bersuci. Selain itu, di waktu malam,
ia sering mengintai rumah-rumah tetangga untuk mendengar percakapan mereka lalu disampaikan kepada orang lain sehingga mengadu domba atau namimah di antara mereka. Sehingga hal itulah yang menyebabkan ia disiksa di alam kuburnya. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah dua kisah nyata tentang dahsyatnya siksa kubur. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka hendaklah ia menghindari sifat-sifat yang tercela seperti berkhianat dalam menjaga amanah, namimah, mengakhirkan waktu sholat, lalai dalam bersuci, dan masih banyak sifat lainnya yang mengandung datangnya azab kubur. Karena sesungguhnya alam kubur adalah penentu alam-alam selanjutnya. Jika selamat di alam ini, maka alam selanjutnya akan lebih mudah. Jika tidak selamat di alam kubur ini, sungguh alam-alam selanjutnya jauh lebih sulit. Diriwayatkan dari Hani, dia berkata, Utsman menangis jika berdiri di sisi kuburan hingga jenggotnya basah. Dikatakan kepadanya, engkau tidak menangis ketika disebutkan surga dan neraka, namun mengapa ketika disebutkan kuburan engkau menangis? Beliau menjawab, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kuburan adalah tempat pertama dari kehidupan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Namun jika seseorang tidak selamat darinya, maka kehidupan setelahnya akan lebih sulit. Utsman bin Affan juga menuturkan, aku juga mendengar Nabi SAW bersabda, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menyeramkan daripada kuburan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا